Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog gua dengan gua Cuncun. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu, lancar selalu, dimudahkan semua kegiatan aktivitasnya. Di vlog kali ini, di sini saya akan sedikit bercerita, sedikit atau lama, nanti lihat durasinya aja. Sedikit bercerita tentang pengalaman saya pribadi saat saya terkena COVID-19. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi informasi buat teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga kita bisa berdiskusi di kolom komentar di vlog kali ini. Ya, jadi vlog kali ini tuh nggak ngebahas, biasanya tuh ngebahas tentang sepedahan atau ngopi gitu. Tapi ini lebih ke pengalaman pribadi, biar saya bisa ngasih tahu ke teman-teman apa yang saya rasain ketika saya terkena COVID. Jadi gini ceritanya teman-teman. Pada tanggal 13 Januari, ini sekarang tahun ini 2021, saya mendapat kabar istri saya terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelumnya istri saya tes di tanggal 12 Januari, baru dapat hasil di tanggal 13 Januari itu. Nah, tarik mundur ke belakang, sebelum tanggal 13 sekitar 5 hari yang lalu, istri saya memang merasakan gejala ya teman-teman. Nah, gejala yang dirasakan pada saat itu, seminggu sebelum tes swab itu, istri saya merasakan seperti pusing, badan pegal-pegal, mau flu gitu, batuk sedikit, kurang lebih gejalanya seperti itu. Dan itu berlangsung selama 3-4 hari. Nah, masuk di hari kelima, jadi itu kan kejadiannya istri saya tuh mulai nggak enak badan itu hari Selasa. Selasa tuh tanggal berapa ya? Tanggal 5 kalau nggak salah. Terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah itu istri saya mengalami gejala yang tadi saya sebutkan tuh. Pusing, sakit kepala, terus nggak enak badan, pegal-pegal gitu. Terus mungkin batuk juga gitu sedikit gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Baru di hari kelimanya sudah agak enakan. Hari kelima itu sekitar hari Sabtu. 6 juga udah mulai enak. Badan udah enakan gitu ya kan, udah nggak terlalu bergejala yang seperti sebelumnya. Nah, sampai di hari Selasa, istri saya memberanikan atau inisiatif untuk tes swab PCR. Jadi dia pengen tahu sebenarnya istri saya tuh kena COVID apa enggak gitu. Ya dia penasaran aja. Akhirnya dia tes di Unpad gitu, di Ekman. Tes tanggal 12 Januari, itu hari Selasa. Nah, esokannya baru dapat kabar kan, baru dapat hasilnya maksud saya, di tanggal 13. Jam 2 siang baru dapat kabar, benar ternyata teman-teman, istri saya positif COVID gitu. Lalu, istri saya nyamperin saya, bilang ke saya bahwa dia positif. Kaget dong gitu, jujur, kaget, terus ya kaget aja gitu, terus bingung gitu mau gimana. Tapi saya ngerasa saya kayaknya tuh saya kena juga gitu. Kenanya kenapa? Karena saya merasakan gejala pas hari Senin. Sebelum istri saya tes swab PCR hari Selasanya, hari Senin itu badan saya tuh kurang enak badan gitu. Apalagi ditambah dapat hasil kabar positif di tanggal 13 itu. Ya, yang jelas perasaan saya tuh kaget gitu. Terus saya juga ngerasa diri saya, wah ini saya tuh kayaknya kena juga gitu ya kan. Karena ya saya bareng gitu ya kan tiap hari gitu. Terus siapa lagi gitu yang kena. Saya khawatir kedua orang tua saya, mertua, terus anak-anak saya gitu ya kan. Itu yang saya khawatirkan sih, kurang lebih seperti itu. Nah setelah tanggal 13 saya diberi tahu sama istri saya positif, langsung ya saya disuruh pakai masker gitu untuk mengurangi risiko. Kan saya kan nggak tahu saya terkena atau nanti orang tua malah yang terkena gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke lah, setelah saya dapat kabar tanggal 13 Januari itu di hari Rabu istri saya positif, esokan harinya tanggal 14-nya kita semua sekeluarga, saya berserta keluarga sama anak-anak, terus kedua orang tua saya, mertua saya maksudnya, terus adik istri saya itu dites swab semua di tanggal 14. Nah, sebenarnya seiring berjalan di tanggal 13-14 itu saya memang merasakan
gejala yang nggak enak badan gitu, seperti seminggu yang lalunya gitu, seperti istri saya gitu, pusing, nggak enak badan, pegal-pegal, itu sama persis yang saya rasakan gitu. Apalagi ditambah berita istri konfirmasi positif gitu, makin jadi gitu ya kan, jadinya tuh wah nih benar nih saya kena ini gitu. Tapi ya saya terima gitu, karena ya segala sesuatu yang datang dan diberi itu buat saya pribadi hanya Allah yang tahu gitu. Ya udah, saya ikhlas gitu kan, maksudnya menerima keadaan seperti itu. Oke, setelah menunggu akhirnya saya, istri, dan anak-anak itu langsung kita ke kamar semua gitu, maksudnya mengisolasi mandirikan sendiri gitu di kamar gitu, supaya kita tidak memaparkan gitu ke kedua orang tua kita gitu, kedua orang tua saya gitu, mertua maksud saya. Setelah itu tanggal 15 Januarinya baru deh kita dapat hasil juga. Nah, hasilnya itu yang terkena adalah saya dan anak pertama saya gitu. Istri saya kan udah, jadi nggak ikut swab pada waktu tanggal 14. Nah di 15 tuh saya dan anak pertama saya yang kena. Alhamdulillah kedua orang mertua saya nggak negatif hasilnya, adik istri saya negatif, anak saya yang paling kecil itu juga gak negatif. Itu luar biasa ya, Masya Allah banget itu, maksudnya itu anak maksudnya kuat gitu ya, karena tidur gitu keseharian kan bareng gitu sama kita semua, sama istri gitu kan, apalagi masih menyusui pada saat itu ya kan. Oke, setelah saya terkonfirmasi positif sama anak pertama saya, ya udah langkah-langkah selanjutnya ini lebih banyak istri sih yang mengkomunikasikannya, karena lebih paham ya dibanding saya. Yang pertama, lapor ke warga setempat yang ada di komplek gitu. Setelah lapor di komplek, baru kita juga lapor ke RT RW gitu. RT RW merupakan satgas COVID juga ya gitu, supaya terdata juga gitu di warganya gitu, terdata. Lalu kita juga lapor ke puskesmas gitu, bahwasanya kami 3 orang di sini terkena COVID gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu setelah itu juga istri ngasih tahu saya tracing lah istilahnya, seminggu 2 minggu yang lalu tuh kita tuh habis kemana aja gitu kan. Ya kalau pribadi saya sih nggak kemana-mana, lebih banyak di rumah ya teman-teman. Tapi ya kalau hari Minggu ya itu juga saya olahraga sepedahan sendirian aja gitu. Nah kalau istri saya kemungkinan itu yang terkena istri gitu. Istri saya pada saat itu pernah ada pertemuan gitu hari Senin atau Selasa gitu, saya kurang tahu gitu. Nah setelah itu istri saya baru merasakan gejala. Saya sih mikirnya dari situ gitu, tapi nggak tahu juga itu terkena dari mana, saya juga kurang tahu gitu, kurang lebihnya seperti itu. Ya intinya setelah kita tahu, kita memberitahu ke orang-orang yang pernah kita jumpai seminggu atau 2 minggu yang lalu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang kita pernah ketemu gitu, ada kontak erat atau ada komunikasi secara langsung, itu bisa melakukan tes juga, supaya memastikan aja aman atau tidak gitu kan. Kita khawatir juga, syukur-syukur ya negatif gitu ya kan, kurang lebih seperti itu. Sama halnya anak saya yang pertama gitu, anak saya pertama kan main juga gitu ke tetangga-tetangga gitu, sama anak-anak tetangga juga gitu. Nah ya itu kita juga ngasih tahu, makanya kita ngasih tahu di warga untuk yang berkomunikasi atau berkontak erat dengan anak pertama saya, mohon diperiksa juga itu mohon diperiksa swab juga anak tersebut gitu yang kontak erat. Nah, kurang lebih seperti itu ya di tanggal 15 gitu. Ya udah, ya memang kondisinya pada saat itu ya makin gak enak aja gitu. Mungkin karena kepikiran juga barangkali. Tapi ya mencoba berpikir positif aja gitu. Ya banyak teman-teman yang ngedukung saya juga gitu. Tenang aja, jangan panik. Intinya pikirnya harus positif dan gak boleh stres, kurang lebih itu. Nah, setelah kita sudah komunikasi ke warga, ke RT RW, ke puskesmas gitu kan, setelah kita positif gitu, nah langkah selanjutnya tuh apa lagi gitu ya kan. Nah, yang langkah selanjutnya adalah isolasi mandiri gitu. Nah,
kita berunding gitu, saya sama istri saya, nih kita mau isolasi mandiri di mana gitu. Sempat berpikir di opsi pertama, yaitu kita isolasi mandiri di rumah. Kenapa isolasi mandiri di rumah? Karena lebih nyaman, lebih enak aja gitu, ngurusinnya mungkin lebih gampang. Nah, tapi di satu sisi isolasi mandiri di rumah juga kita khawatir juga nih. Khawatirnya kenapa? Karena kan masih ada kedua orang tua, mertua saya gitu, terus adik istri saya yang negatif, sama anak yang paling kecil gitu. Itu negatif, takutnya malah menularkan gitu kepada yang negatif gitu. Setelah kita berpikir gitu, ya udah kita memutuskan untuk isolasi mandiri di luar gitu. Setelah kita memutuskan isolasi mandiri di luar, lalu istri saya juga langsung komunikasi ke puskesmas bahwasanya kami di sini ingin isolasi mandiri di luar. Nah, biasanya nanti puskesmas akan berkoordinasi sama dinas kesehatan setempat untuk mencari tempat isolasi mandiri gitu. Karena setahu saya pada saat itu ruang atau tempat isolasi mandiri di Bandung itu tuh full gitu, penuh gitu, mau di mana-mana gitu ya kan. Gitu. Ya udah tuh, sambil kita mencari informasi-informasi mengenai isolasi mandiri di luar gitu. Sempat ada yang memberi kita informasi ada di BPSPM Bandung gitu ya kan, tempat isolasi mandirinya juga. Terus kemudian ada di Hotel Linggau gitu, jadi itu hotel difungsikan untuk tempat isolasi mandiri juga gitu. Udah tuh, ya udah kita daftarin aja di antara kedua tempat itu gitu. Karena masih full, jadi sifatnya kita jadi kayak waiting list gitu. Saking banyak orang yang pengen isolasi mandiri di luar juga gitu. Nah, itu kondisinya hari Jumat ya, kita sampai belum sempat dapat tempat gitu ya, yang kosong gitu. Keesokan harinya, hari Sabtu, ya alhamdulillah ya, maksudnya orang baik banget gitu sama kami, terutama sama istri gitu, teman-temannya juga gitu. Sampai ada yang menawarkan apartemen ya teman-teman, sampai ada yang menawarkan rumah gitu untuk tempat isolasi mandiri gitu. Ya, itu menjadi beberapa solusi alternatif sih kalau misalnya nanti kami nggak dapat isolasi mandiri yang disediakan pemerintah gitu. Oke lah, setelah hari Sabtu pun juga kita nggak ada dapat kabar gitu bahwasanya tempatnya masih full gitu. Ya udah nih, kita jangan lama-lama di rumah juga gitu, khawatir gitu ya kan gitu. Oh ya teman-teman, pas lagi kita isolasi mandiri di rumah juga, itu ada beberapa hal yang kita mesti perhatiin ya teman-teman. Satu, biasalah ya, kayak peralatan makan itu benar-benar harus dipisah. Makannya juga nggak boleh bareng gitu. Karena kan di rumah saya tuh kan masih ada yang negatif, jadi benar-benar itu harus dipisah gitu. Terus setiap harinya ketika kita membersihkan rumah gitu ya, kayak biasa gitu, kayak ngepel, itu juga harus dipel setiap harinya gitu dengan menggunakan alkohol. Terus apa ya waktu itu ya, Clean, pokoknya dicampur alkohol lah supaya benar-benar steril, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kadang kan kita suka abai gitu, suka lupa gitu kalau misalnya isolasi mandiri di rumah itu seperti apa. Karena selama menunggu dapat kabar informasi isolasi mandiri di luar kan kami masih di rumah. Nah, kurang lebih hal-hal itu yang kita lakukan gitu. Terus udah setelah itu, karena belum dapat jawaban hari Sabtu, ya udah bagaimana kita di apartemen aja gitu. Akhirnya kita memilih waktu itu di apartemen gitu. Ya udah tuh, putusannya di apartemen. Nah, hari Minggunya alhamdulillah kita dapat kabar. Pagi gitu, hari Minggu pagi kalau nggak salah gitu, kita baru dapat kabar bahwa ada slot 1 kamar kosong di Hotel Nilan Pasteur. Ya udah, tanpa pikir panjang, oke gitu. Kita mau di sana isolasi mandiri gitu. Ya, walaupun dapat 1 kamar ya alhamdulillah gitu. Karena sebenarnya untuk ukuran orang dewasa harusnya saya dan istri itu terpisah gitu untuk isolasi mandiri. Karena apa dipisah? Karena tingkat kesehatannya tuh berbeda. Takutnya istri saya kan udah positif duluan, mungkin sudah gejalanya sudah lebih baik, saya baru mendapatkan gejala. Takutnya ketika bareng malah nanti istri saya juga ketularan juga gitu sama saya yang baru
ibaratnya tuh baru kena gitu. Nah, ya udah tuh. Setelah itu ya kita alhamdulillah kita dapat satu kamar di Hotel Milan Pasteur. Akhirnya yang di apartemen nggak jadi gitu. Udah tuh pagi-pagi kita kemas-kemas barang mana aja yang mau dibawa, pakaian, terus mainan anak gitu ya kan. Sambil istri saya berkoordinasi sama pihak hotel yang ada di Hotel Milan Pasteur gitu. Dan setelah zuhur hari Minggu itu sekitar jam 1 kita berangkat gitu ke Hotel Milan gitu. Saya berangkat satu mobil sendiri gitu, saya, istri dan anak saya. Terus kemudian mobil kedua bapak mertua saya sama adik istri saya. Oke, kita berangkat ke mana? Ke Hotel Milan Pasteur.